Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning student. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk melanjutkan materi berikutnya tentang theme 3, She is beautiful, atau bab 3, dia cantik. Kalau kita mengingat kata cantik, maka kata tersebut merupakan kata sifat yang melekat pada kondisi atau keadaan seseorang. Tentunya, hari ini untuk pembelajaran bahasa Inggris berkaitan dengan kata sifat tersebut, baik yang menggambarkan seseorang atau manusia, ataupun benda atau objek yang lain. Adapun untuk tujuan pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini, diantaranya yang pertama untuk kompetensi listening atau mendengarkan, diharapkan siswa mampu mendengarkan dengan seksama cara membaca yang benar kata sifat untuk menggambarkan seseorang atau benda. Kemudian yang kedua, untuk kompetensi speaking atau berbicara, diharapkan siswa mampu melafalkan atau mengucapkan dengan benar ekspresi untuk menggambarkan seseorang atau benda. Kemudian yang ketiga, untuk kompetensi reading atau membaca, diharapkan siswa mampu membaca teks bahasa Inggris dengan benar. Kemudian untuk kompetensi writing atau menulis, diharapkan siswa mampu melengkapi kalimat atau paragraf menggunakan ejaan bahasa Inggris yang menggambarkan seseorang atau benda. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, adapun yang perlu dipersiapkan, diantaranya yang pertama, siapkan lembar kerja siswa atau bahasa Inggris yang sudah kalian dapatkan. Kemudian siapkan kamus bahasa Inggris bagi yang memiliki. Kemudian yang ketiga, tentunya siapkan alat tulis, baik itu pensil, penghapus, ataupun ballpoint, yang nantinya akan kita gunakan untuk menjawab latihan-latihan soal dan juga pembahasan latihan-latihan soal yang lain. Untuk yang pertama, silakan dibuka pada halaman 24 atau page 24 untuk kompetensi listening atau mendengarkan. Nanti silakan mendengarkan apa yang saya ucapkan. Kalian bisa mengulangi atau repeat apa yang saya lafalkan. Tentunya siapkan juga pensil atau ballpoint untuk menuliskan terjemahannya atau translate. Yang pertama, tall artinya tinggi, kemudian short pendek, big besar, small kecil, fat gemuk, thin langsing, old tua, new baru, old tua, young muda, thick tebal, thin tipis, handsome tampan, beautiful cantik, long panjang, short pendek. Baik, akan saya ulang kembali untuk pelafalan bahasa Inggrisnya. Tall, short, big, small,
fat, thin, old, new, old, young, thick, thin, handsome, beautiful, long, short. Kalian bisa mengulang sendiri setelah mendengarkan apa yang saya ucapkan. Kita lanjutkan untuk listening corner atau listening skills atau kompetensi mendengarkan pada halaman 24 untuk task 2 atau latihan 2. Listen the dialogue below and repeat after your teacher. Dengarkan dialog berikut dan ulangi setelah guru. Jadi di sini disediakan teks dialog antara Reza dan Aldi. Dengarkan baik-baik apa yang saya ucapkan. Do you have a brother? Yes, I do. His name is Bayu. What does he look like? He is short and thin. He has a pointed nose, sharp eyes, and black short hair. Is he your older brother? No, he is not. He is my younger brother. He is a first grade student. Kemudian kita terjemahkan supaya kalian mengerti maksud dari dialog tersebut. Reza, do you have a brother? Artinya, apakah kamu mempunyai seorang saudara? Brother itu saudara laki-laki tentunya. Kalau perempuan, sister. Kemudian Aldi menjawab, yes, I do. Iya, saya punya. His name is Bayu. Namanya Bayu. Kemudian Reza bertanya lagi, what does he look like? Tampak seperti apa dia? Aldi kemudian menjawab, he is short and thin. Dia pendek dan langsing. Tentunya ini pada halaman yang sama, untuk bagian di atasnya kan tadi sudah kita bahas untuk kata sifat dan terjemahannya, nanti bisa dilihat kembali. Kita lanjutkan. He has a pointed nose. Dia mempunyai hidung mancung. Meskipun mancungnya untuk kata pointed ini ada di depan dan nose artinya hidung ada di belakang, bukan berarti mengartikannya mancung hidung, tapi hidung mancung. Biasanya untuk kata benda yang melibatkan dua kata, ini biasanya dibalik untuk penulisan dalam bahasa Inggris. Saya ulangi kembali, he has a pointed nose. Dia mempunyai hidung mancung. Sharp eyes, mata tajam, and dan black short hair, rambut pendek hitam. Kemudian Reza bertanya lagi, is he your older brother? Apakah dia saudara laki-laki tertuamu? Jawab Aldi, no, he is not. Tidak. He is my younger brother. Dia adalah saudara laki-laki muda saya. He is a first grade student. Dia adalah siswa kelas 1. First itu siswa pertama. Kalau kita artikan pada kelas yang umum digunakan di Indonesia adalah
kelas 1. Ini tentunya kelas 1 SD ya. Kita lanjutkan untuk listening corner atau kompetensi mendengarkan untuk page 25 atau halaman 25. Listen to your teacher and put a check mark on the correct answer. Dengarkan gurumu dan beri tanda centang pada jawaban yang tepat. Tentunya sebetulnya ini untuk latihan ini disediakan 2 pilihan masing-masing soalnya. Kemudian ini tergantung pada penyebutan guru. Nah, kalian dengan cara mendengarkan menentukan jawaban dengan mendengarkan apa yang disebutkan oleh guru. Baik. For number 1 atau nomor 1. How is your sister? Bagaimana saudara perempuanmu? She is young. Centang yang young. Artinya dia muda. Lanjut untuk nomor 2, ada percakapan antara Mira dengan Luna. How is your mother? Bagaimana ibumu? Kemudian Luna menjawab, she is beautiful. She is beautiful. Kalian pilih untuk yang pilihan pertama. Kemudian untuk nomor 3, what does your uncle look like? Seperti apakah pamanmu? Uncle itu paman. Kemudian Erna menjawab, dengarkan baik-baik, he is short and thin. He is short and thin. Dia pendek dan langsing. Jadi pilih jawaban yang pertama. Kemudian nomor 4, how does your grandfather look like? Tampak seperti apakah kakekmu? Grandfather itu kakekmu. Your grandfather kakekmu. Kemudian Ana menjawab, he is old and weak. He is old and weak. Jadi pilih yang kedua. Artinya dia tua dan lemah. Tentunya kalau kakek itu kan kondisinya biasanya secara fisik dia tua dan juga lemah. Kalau yang atas young and strong itu artinya muda dan kuat. Secara umum yang namanya kakek itu kondisinya tua dan lemah. Jadi pilih yang kedua. Kemudian nomor 5, how is your new bag? Bagaimana tas barumu? Kemudian Ana menjawab, it is expensive. It is expensive. Pilih yang pertama ini. Artinya itu mahal. It itu menggantikan kata new bag. Itu mahal. Pilih yang pertama. Kalau yang kedua artinya it is cheap, artinya itu murah. Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya tentang speaking corner atau kompetensi berbicara. Practice the dialogue below with your friend. Praktikkan dialog berikut bersama temanmu. Tentunya pada pembelajaran untuk speaking corner, kalian diharapkan bisa melafalkan atau mengucapkan setiap kata bahasa Inggris yang ada pada teks dengan pengucapan atau pelafalan yang benar. Saya contohkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Kalian bisa
menirukan apa yang saya sampaikan. Oke, ini ada teks berupa percakapan atau dialog antara Luna dan Linda. Luna, do you have any sister, Linda? Linda, yes, I do. I have a sister. What is her name? Her name is Amira. How does she look like? She is tall and slim. Is she taller than you? Yes, she is. Kita artikan satu persatu supaya kalian paham, dan tentunya jika kalian tahu artinya, cara pengucapannya pun nanti akan lebih sempurna. Yang pertama, Luna, do you have any sister, Ninda? Apakah kamu mempunyai saudara perempuan, Ninda? Ninda menjawab, yes, I do. I have a sister. Iya, saya punya. Saya mempunyai seorang saudara perempuan. Luna, what is her name? Siapa namanya? Ninda menjawab, her name is Amira. Namanya Amira. How does she look like? Tampak seperti apa dia? Ninda menjawab, she is tall and slim. Dia tinggi dan langsing. Tinggi dan langsing. Luna bertanya lagi, is she taller than you? Apakah dia lebih tinggi daripada kamu? Ninda menjawab, yes, she is. Iya, dia lebih tinggi. Tentunya ini ada kosakata baru untuk memperbanyak pengetahuan kalian tentang kata dalam bahasa Inggris. Kalau tall saja, yang ini artinya tinggi, tapi kalau taller itu artinya lebih tinggi. Jadi ada tambahan huruf E dan R, dibaca taller. Tapi biasanya untuk kata lebih tinggi itu akan selalu diikuti dengan kata than. Artinya lebih tinggi daripada kamu. Lebih tinggi daripada kamu. Oke, nanti akan kita pelajari lebih jauh tentang konsep ini. Melanjutkan pembelajaran berikutnya, silakan dibuka pada halaman 26, page 26, masih tetap berkaitan dengan kompetensi speaking atau berbicara. Observe the picture and speak out the sentence. Amati gambar dan ucapkan kalimatnya. Kalian amati gambar yang pertama. Ini ada dua anak laki-laki, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih pendek. Yang ini namanya Andi, sedangkan yang pendek namanya Rangga. Tentunya kalau kita melihat sekilas pada gambar, Andi lebih tinggi daripada Rangga. Nah, dalam bahasa Inggris, Andi is taller than Rangga. Artinya Andi lebih tinggi daripada Rangga. Lanjut pada gambar berikutnya. Tampak pada gambar ada dua orang perempuan, yang satu sudah tua, ini seperti ibu-ibu, kemudian yang satu lagi ini lebih muda, atau bisa dikatakan ini masih anak-anak. Artinya jika kita membuat kalimat perbandingan,
tentang gambar ini, maka ibu yang di sebelah kiri lebih tua daripada perempuan yang di sebelah kanan. Dalam bahasa Inggris, Mrs. Heru is older than Tina. Saya ulangi, Mrs. Heru is older than Tina. Artinya, Ibu Heru, ini Ibu Heru namanya, Ibu Heru lebih tua daripada Tina. Jadi yang ini Tina. Kita lanjut pada gambar ketiga. Ini ada dua orang anak, yang satu perempuan, satu laki-laki. Tapi yang kita bandingkan bukan jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan, tapi kondisi tubuhnya. Untuk yang perempuan namanya Fania, sedangkan yang laki-laki namanya Angga. Jika diamati sekilas bahwa Fania ini lebih gemuk daripada Angga. Artinya, jika diucapkan dalam bahasa Inggris, Fania is fatter than Angga. Saya ulangi, Fania is fatter than Angga. Artinya Fania lebih gemuk daripada Angga. Kita lanjut pada gambar keempat. Di sini disediakan gambar gajah dan juga semut. Tentunya sangat jelas perbandingannya bahwa gajah jauh lebih besar daripada semut. Atau bisa dibalik, misalkan semut lebih kecil daripada gajah. Ini kalau diucapkan dalam bahasa Inggris, the ant is smaller than the elephant. Saya ulangi, the ant is smaller than the elephant. Artinya, semut lebih kecil. Smaller itu lebih kecil daripada gajah. Kalau misalkan dibalik, gajah lebih besar daripada semut, bisa diucapkan dalam bahasa Inggris. Kalau besar itu kan big. Kalau lebih besar itu bisa ditulis bigger. Bigger. Jadi dalam kalimat tersebut, dalam bahasa Inggris, the elephant is bigger than the ant. Gajah lebih besar daripada semut. Kita lanjutkan pada gambar berikutnya. Di sini disediakan dua gambar. Ada yang ini namanya Reza, yang ini namanya Aldi. Kalau kita lihat sekilas, ini yang diperbandingkan adalah tinggi badannya. Nah, kebetulan di sini tinggi badan antara Reza dan Aldi ini sama tingginya. Ini bisa dinyatakan kalimat dalam bahasa Indonesia, Reza sama tinggi dengan Aldi. Dalam bahasa Inggris, Reza is as tall as Aldi. Saya ulangi, Reza is as tall as Aldi. Artinya Reza sama tinggi dengan Aldi. Kita lanjut pada gambar berikutnya. Di sini disediakan 3 gambar pensil. Pensil A, B, dan C. Tentunya pensil A ini lebih panjang daripada pensil D, B, dan C. Sedangkan pensil B dan C ini sama panjang. Kalau kita bandingkan, ini lebih pendek. Ini paling pendek pensil yang C. Jadi bisa diperbandingkan seperti ini. Pensil C is the shortest of all.
Artinya dalam bahasa Indonesia, pensil C adalah paling pendek di antara semuanya. Of all itu semuanya, di antara semuanya, atau dari semuanya, itu juga bisa diartikan seperti itu. Pensil C paling pendek dari semuanya. Tentunya kalau kita bandingkan, pensil C kan memang paling pendek. Kalau misalkan kita mau buat kalimat bahwa pensil A paling panjang di antara semuanya, maka bisa ditulis pensil A is the longest of all. Kalau shortest itu kan paling pendek, kalau paling panjang longest. Nanti silakan dilihat kembali pada pembelajaran sebelumnya tentang kata panjang, yaitu long. Kita lanjut pada gambar berikutnya. Disediakan 3 gambar, ada tas, pensil, dan juga buku. Di sini yang dibandingkan adalah harga dari masing-masing benda tersebut. Yang pertama untuk tas harganya 30.000, pensil 1.000, buku 5.000. Atau dalam bahasa Inggris, the bag 3,000, the pencil is 1,000 atau 1,000, the book is 5,000 atau 5.000. Jadi kalau kita bandingkan, misalkan kita mau buat kalimat bahwa tas paling mahal di antara semuanya, itu bisa dituliskan seperti ini. The bag is the most expensive of all. The bag is the most expensive of all. Artinya, tas paling mahal dari semuanya. Tas paling mahal dari semuanya. Kalau kita bandingkan dengan yang lain tadi, ini the shortest. Jadi kalau ada kata paling, berarti harus diikuti dengan di depannya, diawali dengan kata the. Oke. Kemudian bedanya, kalau ini shortest, ini kan tinggal menambahkan huruf E, S, dan T. Sedangkan di sini ada tambahan di depan setelah kata the, ada most. Kenapa menggunakan kata ini? Kenapa tidak expensive? Itu kan artinya mahal. Kenapa tidak ditulis ditambahkan EST di sini, and expensivest gitu misalkan? Jelas berbeda. Kenapa? Karena kata expensive ini lebih dari 2 suku kata. Jadi kata sifat yang memiliki lebih dari 2 suku kata atau lebih dari 1 suku kata, cara membacanya maka menggunakan kata most. Kalau paling, tapi nanti kalau lebih itu menggunakan kata more. Cuma nanti akan kita bandingkan dengan kata more untuk lebih. Jadi tidak juga menggunakan kata untuk lebih mahal misalkan, bukan berarti expensiver karena ditambahkan er kan biasanya seperti kata ini order. Tapi untuk kata yang suku katanya lebih dari 2, maka ditambahkan kata most atau more dan diawali kata the tentunya karena dia menyebutkan paling mahal, the most expensive. Kita lanjut pada gambar terakhir. Ini ada gambar tas dan sepatu, bag and shoes. Untuk bag atau tas harganya 25.000, sedangkan sepatu harganya 50.000. Tentunya sepatu lebih mahal daripada tas, atau bisa juga tas lebih murah daripada sepatu. Kita ambil contoh yang pertama untuk sepatu lebih mahal daripada tas. The shoes are more expensive than the bag. The shoes are more expensive than the bag.
sepatu lebih mahal daripada tas. Sepatu lebih mahal daripada tas. Kalau kita amati di sini expensive sama ya, karena lebih dari dua suku kata maka menggunakan tambahan untuk mengawali kata sifatnya ditambahkan huruf kata more. Ini untuk mengganti lebih pada kata seperti small karena hanya satu suku kata penyebutannya ditambahkan er. Tapi kalau expensive itu kan lebih dari satu suku kata. Maka menggunakan kata more untuk lebih mahal. Harapan Pak Guru kalian bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti. Tentunya video semacam ini harus diulang-ulang untuk menontonnya atau melihatnya supaya kalian lebih paham lagi. Tentunya video pembelajaran untuk perbandingan, istilahnya ini perbandingan atau comparison, degree of comparison. Tentunya tidak hanya video ini, video yang lain juga banyak. Semakin banyak kalian referensi untuk pembelajaran perbandingan kata, kalian akan lebih paham lagi. Lanjutkan materi berikutnya, silakan dibuka pada halaman 26 atau page 26 untuk skill corner. Ini berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya untuk task 2 tentang gambar-gambar perbandingan. Yang pertama, tentunya sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, di setiap pembahasan LKS Bahasa Inggris, untuk setiap babnya, itu selalu ada yang namanya skill corner. Nah, di skill corner inilah yang menurut Pak Guru bahwa kalian harus paham betul. Artinya kalian memang harus benar-benar paham tentang materi ini. Pada intinya setiap bab untuk materi bahasa Inggrisnya itu berada pada bagian skill corner ini. Jadi mohon dipahami dengan baik. Kita bahas untuk yang pertama, untuk menanyakan sifat atau keadaan orang atau benda digunakan kalimat seperti berikut. Jadi pakai kata how yang pertama, kemudian tambah is, am, atau is atau are, ini tergantung pada subjeknya ya. Bagaimanakah artinya how itu? Contoh, misalkan ini ada percakapan, how is your teacher? How is your teacher? Karena ini menanyakan sifat, how is your teacher? Bagaimana gurumu? Tentunya ini bagaimanakah gurumu? Tentunya ini menanyakan kondisi sifat atau fisik dari sang guru. Jawab si Tony, she is beautiful. Dia cantik. Jadi dia menggambarkan sifat yang melekat pada gurunya. Jadi sekali lagi untuk menanyakan sifat atau keadaan orang atau benda, gunakan yang pertama adalah kata how. Kemudian tambah is, karena di sini pakai your, maka kata bantunya adalah is. How is your teacher? Kemudian lanjut untuk nomor 2, untuk menanyakan keadaan atau ciri-ciri orang secara detail dapat digunakan ungkapan what does atau what do. Ini does atau do ini nanti tergantung pada subjeknya. Jadi kalau does itu nanti di titik-titik ini bisa nama orang, laki-laki atau perempuan. Bisa juga pakai kata ganti she atau he. Kalau pakai kata he atau she
atau laki-laki atau perempuan pakai does. Sedangkan kalau subjeknya I, you, we, dan they, I itu saya, you itu kamu, they itu mereka, we itu kita, maka pakai kata do. Jadi what do. Kemudian dilanjutkan look like. Look like, seperti apakah. Kalau misalkan kita menanyakan secara detail seperti apakah tampang orang tersebut, berarti pakai kata ini, what do. Seperti apakah. Contoh untuk yang pertama, ada percakapan Denny dan Reno. Do you know Sinta? Yes, I do. Apakah kamu tahu Sinta? Ya, saya tahu. Kemudian Denny bertanya, what does she look like? What does she look like? Ingat, what does she look like? Artinya kan seperti apakah? Seperti apakah dia? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya. Reno menjawab, she is beautiful. Dia cantik. She is tall and slim. Dia tinggi dan langsing. She has round eyes. Dia memiliki mata bulat. Round itu bulat. Eyes itu mata. Dia memiliki mata bulat. And blonde hair. And blonde hair. Dan rambut pirang. Blonde itu artinya pirang. Oke, kita lanjut pada materi pembelajaran berikutnya untuk nomor 3, degree of comparison atau tingkat perbandingan. Tentunya ini sebelumnya sudah kita bahas untuk contohnya, sekarang untuk teorinya. Yang pertama untuk positive degree atau perbandingan yang bersifat positif. Compare to same things atau membandingkan dua benda yang kondisinya sama. Sekali lagi, membandingkan dua benda yang kondisinya sama. Misalkan sama tinggi, ya bisa ditulis as tall as. Jadi adjektif ini nanti bisa digantikan dengan kata sifat. Misalkan Dimas dan Vandio itu sama pendek. Jadi bisa ditulis Dimas as short as Vandio. Artinya Dimas sama pendek dengan Vandio. Jadi adjektif ini bisa diganti dengan kata-kata yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Untuk jenis-jenis kata sifat. Tergantung kata sifat yang digunakan ya. Jadi adjektif ini sekali lagi bisa digantikan dengan kata sifat. Contoh, Anita is as smart as Anton. Jadi artinya Anita sama pintarnya dengan Anton. Smart itu pintar. Jadi ini untuk menggambarkan Anita dan Anton karena sama pintar bisa ditulis Anita is as smart as Anton. Anita sama pintar dengan Anton. Kemudian yang kedua, my car moves as fast as your car. Saya ulangi. My car moves as fast as your car. Mobil saya melaju, move itu bisa bergerak, bisa melaju. Kalau untuk mobil, melaju ya. Mobil saya melaju sama cepat dengan mobilmu. Oke, itu untuk positive degree. Artinya membandingkan dua hal yang sama, kondisinya sama ya. Sama pintar, sama cepat. Kemudian yang B untuk comparative degree atau compare to different things, membandingkan dua benda yang berbeda. Kalau tadi kan
Anita dengan Anton kan sama-sama manusianya. Sama-sama manusia. Sedangkan yang kedua tadi my car, your car. Mobil saya, mobil kamu. Bendanya sama yang dibandingkan. Kalau untuk yang kedua, bendanya berbeda. Sekali lagi, ini untuk membandingkan ini bisa menggunakan adjektif ditambahkan huruf ER, huruf ER. Misalkan tall, lebih tinggi misalkan, berarti taller. Lebih pintar berarti smarter. Lebih cepat, fast, berarti faster. Nah, kapan kita menggunakan yang kedua ini? More adjective. Tentunya tadi sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kalau more ini lebih untuk yang ini, maka adjektifnya pelafalannya lebih dari 2 suku kata. Seperti kata expensive, maka pakai kata more. Contoh, Andi is taller than Mario. Andi lebih tinggi daripada Mario. Kemudian contoh kedua, this dress is more expensive than your dress. Baju ini lebih mahal daripada bajumu. Oke. Ini perhatikan bahwa di sini menambahkan kata more karena expensive itu lebih dari 2 suku kata. Sedangkan tall itu ditambahkan huruf ER. Jadi bacanya taller. Karena kenapa? Tall diucapkan hanya 1 suku kata, maka ditambahkan kata ER. Kemudian untuk materi ketiga untuk tingkat perbandingan yaitu superlative degree. Artinya membandingkan benda yang lebih dari 2. Jadi benda yang dibandingkan itu lebih dari 2. Bisa menggunakan kata sifat ditambahkan huruf est di belakangnya, ditambahkan jadi 1 kata. Atau bisa juga menambahkan kata most di depannya. Jadi ini artinya katanya yang dihasilkan nanti berarti paling ya. Nanti tergantung kata sifatnya. Misalkan tall ya berarti tallest, artinya paling tinggi. Misalkan pakai kata expensive atau mahal, ya pakai most ini, most expensive, paling mahal. Contoh, Andy is the tallest boy. Andy is the tallest boy. Andy adalah anak laki-laki paling tinggi. Saya ulangi. Andy is the tallest boy. Andy adalah pemuda paling tinggi. Boy itu pemuda. Tallest itu artinya paling tinggi. Andy adalah pemuda paling tinggi. Kemudian contoh kedua, my dress is the most expensive things here. Saya ulangi. My dress is the most expensive things here. Baju saya adalah yang paling mahal, benda yang paling mahal di sini. Things itu benda. Here itu di sini. Saya ulangi, my dress is the most expensive things here. Baju saya adalah benda yang paling mahal di sini. Oke, ini untuk skill corner. Harapan Pak Guru kalian bisa memahami pembelajaran tentang perbandingan dan bagaimana cara menanyakan sifat seseorang.
Melanjutkan materi pembelajaran berikutnya untuk skill corner untuk page 27 atau halaman 27, silakan dibuka di LKS-nya. Nah, tentunya sebelumnya kita sudah mempelajari membandingkan dua benda atau lebih pada materi pembelajaran skill corner. Nah, untuk penerapannya, untuk contoh seperti soal atau latihan pada task tree, silakan dibuka pada halaman 27. Di sini yang dibandingkan adalah harga bendanya. Yang pertama untuk tas harganya 50.000, sepatu harganya 150.000. Kita lengkapi latihan pada percakapan berikut. Is bag as cheap as shoes? Apakah tas sama murahnya dengan sepatu? Tentunya kita jawab tidak kan? Maka jawabannya no, it is not. Tidak. Kemudian Nino bertanya lagi, how is the bag? Bagaimana dengan tas? Tentunya kita tahu bahwa tasnya ini kan lebih murah. Maka Rudy menjawab, bag is cheaper than shoes. Tas lebih murah daripada sepatu. Oke, tentunya silakan disalin ini ya di LKS-nya masing-masing. Saya sarankan menggunakan ballpoint karena ini sudah benar ya. Kita lanjut untuk nomor 2. Di sini ada gambar Edo dan Sandi. Kita langsung pada percakapannya. Is Edo as fat as Sandi? Apakah Edo sama gemuknya dengan Sandi? Tentunya kita tahu bahwa yang gemuk kan yang ini. Berarti dia kurus, berarti tidak sama. Jawabnya berarti no, he is not. Tidak, dia tidak gemuk. Kita lanjut. How is Edo? Edonya yang ini. How is Edo? Bagaimana Edo? Bagaimana dengan Edo? Edo is thinner than Sandi. Edo lebih langsing daripada Sandi. Edo is thinner than Sandi. Jadi ditambahkan E dan R. Untuk langsing itu bisa menggunakan kata thin atau slim. Edo is slimmer than Sandi juga boleh. Edo is thinner than Sandi. Itu juga boleh. Kita lanjut pada gambar yang ketiga. Is the motorcycle slower than the car? Apakah sepeda motor lebih lambat daripada mobil? Tentunya kita tahu bahwa jelas sepeda motor lebih lambat daripada mobil. Maka jawabnya yes, it is. Kalian juga boleh menjawab no ya. Kalau no berarti no, it is not. Karena saya jawab yes, maka yes, it is. Kemudian how is the motorcycle? Bagaimana dengan sepeda motor? Jawabnya the motorcycle is slower than the car. Sepeda motor lebih lambat daripada mobil. Lambat itu slow. Jadi kalau lebih lambat itu slower. Jangan lupa untuk kata lebih itu harus diikuti kata than ya. Jangan lupa ini. Than ini artinya daripada. Harus selalu diikuti dengan kata ini. Kita lanjut untuk gambar yang keempat. Ini ada seorang perempuan. Ini tampak sangat cantik gambarnya, perempuannya. Oke. Is Marisa ugly? Apakah Marisa buruk rupa atau jelek? Ugly itu jelek atau buruk rupa.
Jawabnya, no, she is not. Tidak, dia tidak jelek. How is she? Bagaimana dengan dia? Jawabnya, she is beautiful. She is beautiful. Dia cantik. Kita lanjut pada gambar kelima. Ada bola basket. A paling besar, B lebih kecil, dan C yang paling kecil. How is ball A? How is ball A? Bagaimanakah dengan bola A? Kita tahu bahwa bola A di sini paling besar. Jadi the ball A is big, the biggest. Ini harusnya ada kata the ya. Silakan ditambahkan nanti the biggest. Oke, jadi di sini ada kata the ball is the biggest than ball B and C. Atau bisa juga the ball A is the biggest of all. Itu juga bisa. Jadi bisa langsung ditulis seperti ini ya. Of all. Kita lanjut. How about ball C? Bagaimana tentang bola C? Bagaimana tentang bola C yang ini? Bola C tampak pada gambar ini paling kecil, jadi bisa ditulis the ball C is the, jadi tambahkan the di sini ya. The ball C is the smallest than balls A and B. Bola C paling kecil daripada bola A dan B. Atau bisa di sini langsung the ball C is the smallest of all. Seperti yang di atas ya. Dijawab langsung seperti ini juga bisa. Melanjutkan untuk materi berikutnya, kita sudah beralih pada kompetensi yang ketiga, yaitu reading atau membaca. Silakan dibuka pada halaman 27. Read the text below carefully, then translate into Indonesian. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Harap ini memang benar-benar dikerjakan, jadi mohon nanti diartikan teks ini ke dalam bahasa Indonesia. Silakan ditulis di buku tulis bahasa Inggris, kemudian nanti begitu selesai difoto, kemudian dikirimkan ke WA pribadi ke saya. Sekali lagi, mohon nanti teks ini silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian difoto setelah selesai, kemudian kirimkan ke WA pribadi saya. Mohon benar-benar ini dikerjakan. Baik, ini saya contohkan untuk cara membacanya, supaya kalian juga bisa mempelajari. Look at the picture. Perhatikan pada gambar. Jadi di gambar ini ada 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka adalah Edo, Sandi, Mila, dan Laras. Oke, kita bahas ya. They are Edo, Sandi, Mila, and Laras.
They are my classmates. Edo is tall. He is taller than Sandy, Mila, and Laras. He is the tallest among them. Sandy is as tall as Mila, but he is taller than Laras. Laras is shorter than Edo, Sandy, and Mila. She is the shortest among them. Sandy and Laras bring a book of each. Sandy's book is thicker than Laras. Oke, saya artikan secara sekilas. Nanti silahkan diartikan sendiri ya. Jangan lupa ini tugas. They are Edo, Sandy, Mila, and Laras. Mereka adalah Edo, Sandy, Mila, dan Laras. They are my classmates. Mereka adalah teman sekelas saya. Edo is tall. Edo tinggi. He is taller than Sandy, Mila, and Laras. Dia lebih tinggi daripada Sandy, Mila, dan Laras. He is the tallest among them. Dia paling tinggi di antara semuanya. Sandy is as tall as Mila. Sandy sama tingginya dengan Mila. But he is taller than Laras. Tapi dia lebih tinggi daripada Laras. Laras is shorter than Edo, Sandy, and Mila. Laras lebih pendek daripada Edo, Sandy, dan Mila. She is the shortest among them. Dia adalah paling pendek. Shortest, paling pendek di antara mereka. Among them, di antara mereka. Sandy and Laras bring a book of each. Sandy dan Laras membawa sebuah buku masing-masing. Sandy's book is thicker than Laras. Buku Sandy lebih tebal daripada buku Laras. Oke, itu artinya mohon nanti pahami cara menerjemahkannya ya. Silakan menggunakan kamus, boleh memanfaatkan HP kalian masing-masing dengan memanfaatkan Google Translate atau aplikasi penterjemah seperti YouDictionary, itu juga bisa kalian manfaatkan untuk lebih mengartikan teks ini. Melanjutkan materi pembelajaran bahasa Inggris berikutnya untuk reading corner. Silakan dibuka di LKS kalian halaman 28, itu ada latihan pada task 2 atau latihan 2 dan task 3 atau latihan 3. Untuk latihan 2 dan 3 ini berkaitan dengan bacaan sebelumnya. Pada halaman 27 yang paling bawah, yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi tentunya kalian harus bisa mengartikan dulu, menerjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia, baru kalian bisa menjawab soal atau latihan pada latihan 2 dan latihan 3. Tapi kita bahas bersama supaya lebih paham ya. Mulai dari task 2 untuk yang nomor 1. Who are they? Siapa mereka? They are, tadi di di teks sebelumnya pada halaman 27, mereka adalah Edo, Sandy, Mila, dan Laras. Jadi jawabannya Edo, Sandy, Mila, and Laras. Who is the tallest one? Siapa yang paling tinggi? Who is the tallest one? Siapa yang paling tinggi? Jadi kita tahu bersama bahwa yang paling tinggi adalah Edo. Jadi the tallest one is Edo. Nomor 3, is Andy as tall as Laras? Ini salah ini ya, salah ketik ini. Is Sandy
as tall as Laras, artinya apakah Sandi sama tingginya dengan Laras? Kita tahu bahwa di teks tadi yang sama tinggi dengan Sandi adalah Mila. Nah, di soal Sandi apakah sama tinggi dengan Laras? Tentunya tidak. Berarti jawabannya no, he is not. Kemudian nomor 4, who is the shortest one? Siapa yang paling pendek? Tentunya kita tahu pada teks tadi disebutkan bahwa Laras is shorter than Edo, Sandi, and Mila. She is shortest among them. Jadi Laras yang paling pendek, maka jawabannya nomor 4, the shortest one is Laras. Kemudian nomor 5, how is Sandi's book? Ini harusnya ada kata tanda petik dengan S ya. Tanda petik dengan S seperti ini ya. How is Sandi's book? Sandi's book is thicker than Laras. Tentunya ini sudah ada di teks bahwa buku Sandi lebih tebal daripada buku Laras. Ya, ini juga harusnya ada S ya, Laras. Titik dan S. Oke, itu pembahasan untuk latihan kedua. Kita lanjut pada latihan ketiga. Ini menyatakan benar atau salah. Kalau benar tulis T atau true. Sedangkan kalau salah bisa ditulis false atau disingkat F besar seperti ini. Kalau benar true atau T, kalau salah false atau F. Tentunya ini berkaitan dengan teks pada tax 1 di halaman 27 ya. Kita bahas untuk yang pertama, nomor 1. Mila is shorter than Edo. Mila lebih pendek daripada Edo. Bagaimana, anak-anak? Ya, ini jawabnya benar. Jadi true atau T. Lanjut nomor 2, Laras is taller than Mila. Laras lebih tinggi daripada Mila. Bagaimana dengan pernyataan di teks, benar atau salah? Ya, ini jawabannya salah, jadi false atau F. Nomor 3, Sandi is taller than Mila. Sandi lebih tinggi daripada Mila. Benar atau salah? Ya, jawabannya salah, jadi false atau F. Nomor 4, Sandi and Laras bring a book of each. Sandi dan Laras membawa buku masing-masing. Bagaimana? Ya, ini benar, jadi true atau T. Nomor 5, the shortest among them is Laras. Yang paling pendek di antara mereka adalah Laras. Bagaimana? Benar ya. Jadi jawabannya true atau T. Baik, melanjutkan materi berikutnya untuk writing corner atau kompetensi yang keempat yaitu menulis. Kita langsung pada materinya yaitu untuk task 1, read the text carefully. Bacalah teks di bawah ini dengan teliti. Jangan lupa siapkan pulpoin untuk mengartikan ya anak-anak. Sekaligus kita belajar menerjemahkan masing-masing kata dalam bahasa Inggris ini ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, elephant. Saya ulangi, elephant artinya gajah. Zoo. Zoo artinya kebun binatang. Forest. Forest artinya hutan. Grass. Grass artinya rumput. Leaves. Leaves artinya
daun. Savanna. Savanna artinya padang rumput. Oke, tentunya dari gambar-gambar ini bisa disusun menjadi suatu ringkasan atau bentuk paragraf ya. Jadi kalau disusun dalam paragraf contohnya seperti gambar di samping. Ya, ini seperti ini. Jadi ringkasannya atau paragrafnya jika disusun sesuai urutan dengan gambar, ini ada gambar gajah kan. Jadi it is elephant. Itu adalah gajah. It is the big animal. Dia adalah binatang besar. Tentunya kita tahu bahwa gajah adalah binatang yang besar. It is the big animal. Itu dia adalah hewan yang besar. It has the longest trunk. Dia memiliki trunk itu belalai ya atau hidung. Tapi kalau pada gajah disebut belalai. It has the longest trunk. Dia memiliki belalai atau hidung paling panjang. Ingat ya, long itu panjang. Kalau ada tambahnya est berarti paling. Jadi paling panjang. And widest ears. Dan telinga paling lebar. Dari kata wide ya. Tambahkan huruf est jadi widest. Ears itu telinga. Telinga paling lebar. Saya ulangi. It has the longest trunk and the widest ear. Dia memiliki hidung paling panjang dan telinga paling lebar. It has a thick skin. It has a thick skin. Dia memiliki kulit tebal. Dia memiliki kulit tebal. It eats grasses and leaves. It eats grasses and leaves. Dia makan rerumputan. Kalau grass saja itu rumput. Kalau grasses karena bentuknya jamak atau lebih artinya ini banyak, maka grasses itu artinya rerumputan. It eats grasses and leaves. Dia makan rerumputan dan dedaunan. We can find it in the zoo, forest, or savanna. Kita bisa menemukannya di kebun binatang, hutan, atau padang rumput. Oke. Jadi paragraf ini menggambarkan, menjelaskan gambar ini ya. Sekali lagi paragraf ini menjelaskan gambar ini. Oke, saya harap kalian paham dengan penjelasan yang saya berikan. Melanjutkan pembelajaran berikutnya untuk task 2. Please open your book at page 29. Silakan dibuka buku kalian pada halaman 29 untuk task 2 atau latihan 2. Arrange the sentences below into a good rhythm. Susunlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi ringkasan yang baik. Untuk menyusun kalimat ini kan kalimatnya menggunakan bahasa Inggris ini. Kalau kita tidak tahu artinya, maka kita tidak akan paham cara menyusunnya menjadi paragraf yang tepat sesuai dengan urutan yang benar. Jadi kita artikan dulu sebaiknya ya. His name is Anantio. His name is Anantio. Artinya namanya adalah Anantio. I have a brother. Saya memiliki seorang saudara laki-laki. He has white skin and black short hair. He has white skin and black short hair. Dia berkulit putih dan rambut hitam pendek. He is a bad
He is a basketball player. Dia adalah seorang pemain bola basket. He is tall and look so athletic. He is tall and look so athletic. Dia tinggi dan tampak atletis. He looks so handsome. Dia terlihat sangat tampan. He is older than me. He is older than me. Dia lebih tua daripada saya. He also has a pointed nose. Dia juga mempunyai hidung mancung. Dia juga mempunyai hidung mancung. Di sini tambahkan kata juga ya, karena also itu juga. Kalau sudah kita artikan dalam bahasa Indonesia seperti ini, maka kita akan lebih mudah cara menyusun kalimat ini dengan tepat. Oke, saya contohkan untuk urutan yang benar. Jadi yang pertama ditulis adalah nomor 2, 1, 7, 6, 3, 8, 4, dan 6. Jadi itu yang tepat. Nah, kalau kita susun atau kita baca sesuai urutannya, I have a brother. His name is Anantio. He is older than me. He looks so handsome. He has white skin and black short hair. He also has a pointed nose. He is a basketball player. He looks so handsome. Oke, itu mungkin kalian punya urutan yang berbeda, tapi jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu masih sesuai, maka itu juga dianggap benar. Oke, ini cara menyusunnya. Baik, sebelumnya sudah saya jelaskan secara keseluruhan untuk materi pembelajaran pada theme 3, She is Beautiful atau bab 3. Saya harap atau Pak Guru harap kalian mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Tentunya video pembelajaran ini bisa kalian tonton atau kalian lihat berulang-ulang supaya lebih paham. Dan untuk tugas yang harus kalian kerjakan ada 3. Yang pertama yaitu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk task 1 halaman 27. Pada video sebelumnya, pada tayangan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ini. Mohon ini yang dikerjakan hari ini, kemudian difoto dan fotonya dikirimkan ke WhatsApp pribadi saya. Hari ini saya tunggu. Kemudian untuk tugas kedua, silakan ditandai pada halaman 30 sampai dengan 32 itu ada checking ability tree atau istilahnya tes kemampuan untuk bab 3 yang sudah kita pelajari pada video ini. Jadi itu silakan dikerjakan. Ada 5 bagian mulai dari halaman 30 sampai dengan 32. Ini dikerjakan di rumah dan minggu depan atau pertemuan bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris yang akan datang ini akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, silakan dibuka tugasnya atau LKS-nya, silakan dibuka pada halaman 33 dan 34. Silakan ditandai menggunakan pensil atau ballpoint, dilingkari halamannya. Tugasnya adalah mengerjakan Mid Semester Evaluation 1 atau evaluasi tengah semester 1.
itu juga silakan dikerjakan, dan ini juga harus selesai pada pertemuan atau pembelajaran bahasa Inggris yang akan datang. Baik anak-anak, itu pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran bahasa Inggris pada kesempatan hari ini. Saya harap kalian paham betul dengan apa yang sudah saya jelaskan dan pelajari lebih lanjut tentang pembelajaran materi kata sifat atau adjektif dan perbandingannya atau comparisonnya. Silakan pelajari video ini, atau juga bisa juga mencari video pembelajaran yang membahas tentang adjective comparison atau perbandingan kata sifat dengan mencari video di YouTube. Itu sudah disediakan sangat banyak sekali untuk pembelajaran materi bahasa Inggris pada kesempatan hari ini. Baik, saya kira cukup sampai di sini untuk pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya silakan dikerjakan, baik yang harus dikerjakan hari ini dan dikirimkan juga sekaligus, dan juga tugas yang harus selesai paling lambat pada pertemuan atau pembelajaran daring untuk bahasa Inggris berikutnya atau minggu depan. Saya kira saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan, sering cuci tangan dan selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah, dan juga konsumsi makanan yang bergizi, serta jangan lupa untuk sering berolahraga. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, students. Thank you.